Hai sahabat studi ilmu sosial, kali ini kamu akan belajar tentang tahap-tahap kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Yuk kita mulai saja. Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia mengalami tahap perubahan sejalan dengan berubahnya cara berpikir dan penggunaan perkakas tertentu yang semakin membaik serta hal-hal lainnya. Menurut pendapat Nugroho Noto Susanto dan Sartono Kartodirjo, tahap atau corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian atau kemahiran teknik. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, perkembangan hidup masyarakat praaksara masih sangat sederhana. Masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat bergantung pada alam lingkungan. Mereka berburu hewan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka juga mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan, dan biji-bijian di lingkungan mereka. Pada masa ini, masyarakat praaksara masih hidup berpindah-pindah atau disebut nomaden. Masyarakat praaksara sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang masih kasar. Alat itu digunakan untuk berburu dan meramu makanan. Mereka membuat tempat berlindung dari daun-daunan sebagai tempat tinggal mereka. Pada perkembangan berikutnya, mereka menghuni gua-gua. Tempat yang dipilih adalah tempat yang dekat dengan sumber air atau sungai. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara tidak lagi bergantung dengan alam lingkungan. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berladang dan beternak. Mereka beternak ayam, kerbau, dan babi, serta memelihara anjing. Selain untuk dimakan, hewan ternak digunakan sebagai binatang korban. Masyarakat telah menetap dalam perkampungan sederhana. Masyarakat tersusun menurut kelompok bertani. Pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti membuka hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan membangun rumah. Sementara, kaum perempuan bertugas menabur benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Masa perundagian atau disebut juga masa kemahiran teknik. Pada masa perundagian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, di antaranya pertanian, peternakan, membuat keranjang, membuat gerabah, berpergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang yang tidak dihasilkan di desa tempat tinggalnya. Kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi dengan membangun pedesaan yang teratur. Mereka menetap di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Di masa perundagian, masyarakat telah mahir membuat alat yang menggunakan teknologi. Manusia sudah mulai mengenal peleburan timah dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam, yakni perunggu dan besi.
Alat ini digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perlengkapan upacara, dan senjata tajam. Kemampuan kesenian ditunjang oleh teknologi dan spesialisasi dalam masyarakat. Munculnya golongan undagi atau pengrajin mendukung munculnya golongan seniman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.